Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayat 1 sampai ayat kelima. Yang pertama sudah banyak diterangkan oleh para ulama lafaz Yasin. Dari berbagai keterangan yang telah diterima oleh para ulama, saya akan sampaikan sebagiannya. Yasin itu kepanjangan dari Ya Sayyidul Insan, Ya Sayyidul Bashar, Ya Sayyidul Wujud. Ini intinya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tafsir dari Yasin sendiri, Yasin itu kurang lebih ada 99. Jadi kalau ngaji Yasin 88 lafaz setahun beres insyaallah. Kapan-kapan kita bahas Yasin. Ini panggilan Allah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan Al-Quran yang Al-Hakim bisa dihukumi yang maha menghukumi atau maha bijaksana. Umumnya dengan menggunakan harfu qasam, demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, boleh. Apabila diartikan dengan dan Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, Al-Hakim di sini memiliki makna hikmah. Jadi ada sisi mistis, ada sisi ilmu gaibnya Al-Quran itu, bukan sekadar lafziah saja, tidak sekadar lahiriah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah berbicara antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Innaka, dan sesungguhnya engkau, innaka, kepada siapa kah ini? Kepada Yasin atau kepada Al-Quran? Lihat jawaban Allah, innaka laminal mursalin. Ini jawaban Allah. Sesungguhnya kamu adalah bagian daripada utusan, kerasulan. Al-Quran itu bukan kerasulan, karena Al-Quran bukan makhluk. Artinya innaka laminal mursalin ini hitungnya pada Kanjeng Nabi Muhammad. Innaka kepada Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Mohon maaf, ini banyak orang yang mengartikan ala siratal mustaqim tetap berada pada jalan yang lurus. Kalau kita lihat terjemah rata-rata begitu. Mohon maaf, saya ingin buka sedikit dengan penafsiran dan makna yang berbeda. Ala siratal mustaqim, dan engkau hai Muhammad adalah jalan yang lurus. Jadi Allah menyatakan dalam ayat keempat ini Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim, siratal mustaqimah, siratal mustaqimah itu bukan jalannya Allah, bukan. Allah nggak butuh jalan, awas. Allah nggak butuh jalan. Kalau Allah butuh jalan, Allah makhluk. Jadi siratal mustaqim adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi Allah yang menegaskan dan menjelaskan Nabi Muhammad adalah pemilik jalan yang lurus dengan kalimat ala ing atas. Jadi selamanya, salamilanina, Nabi Muhammad adalah contoh panutan, maksudnya uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bukan hanya sekadar contoh perilaku. Ini susunan kalimat Arab yang sulit diterjemahkan dalam makna yang mudah. Tidak. Uswatun hasanah itu adalah siratal mustaqim. Yang menarik ayat kelimanya tanzilal azizir rahim, yang mana Nabi Muhammad SAW siratal mustaqim, Nabi Muhammad sebagai jalan yang lurus, atau Nabi Muhammad sebagai pemilik jalan yang lurus, jalan yang paling lurus yang diturunkan oleh Allah. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Zat yang Marahim, oleh Zat yang Marahim. Tanzilal azizir rahim, Zat yang Maha Gagah dan Marahim. Artinya Nabi Muhammad SAW diturunkan tanzil. Nabi Muhammad bermakna wahyu Allah itu sendiri. Wahyu Allah yang diperintahkan, ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan wahyunya yang lain. Wahyu yang mana? Wal Qur'anil
Yasin wal Qur'anil Hakim, untuk menjelaskan Al-Quran dalam sisi hukum, dalam sisi yang penuh dengan ilmu hikmah. Siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Dari ayat lain. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi Nabi Muhammad SAW berbicara selalu menggunakan wahyu ilahi. Jadi Allah sendiri mengatakan Nabi Muhammad itu wahyu ilahi yang menjelaskan wahyunya yang lain, karena mustahil wahyu ilahi yang disebut dengan Al-Quran mampu diterangkan untuk mengeluarkan berbagai macam mutiara hukum dan mutiara ilmu hikmah kecuali yang berbicara wahyu Allah itu sendiri. Makanya yang harus menerangkan adalah orang yang memang betul-betul jernih dan suci hatinya. Orang yang tidak punya kepentingan syahwat apapun terhadap dunia. Tidak punya kepentingan syahwat politik, tidak ada. Dan dia adalah Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau berbicara tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa, wahyu ilahi. Jadi tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kalau manusia biasa tidak mungkin. Yang berbicara adalah wahyu ilahi, mustahil. Nanti kapan-kapan kita bahas kanjeng Nabi Muhammad secara panjang lagi. Ini baru sampai ayat 5. Dalam sabda yang lain Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, Innama awliya'il muttaqun. Sesungguhnya yang aku kasihi adalah orang-orang yang bertakwa. Ini hadis kan pendek, tapi sangat dalam dan luar biasa. Coba sekarang kita kaji lagi. Sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi adalah orang-orang yang bertakwa. Ini Nabi Muhammad berbicara sudah 1400 tahun yang lalu dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi atau orang yang menjadi kekasihku, kalau gampangnya begitu, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dari mulai Nabi Muhammad menyampaikan hadis ini sampai sekarang dan sampai nanti, kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu siapa orang-orang yang menjadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad senantiasa hadir di setiap zaman. Karena mustahil Nabi Muhammad mengatakan ini kekasihku, tapi Nabi Muhammad tidak pernah hadir dan tidak pernah tahu. Dan orang yang memiliki kasih Nabi Muhammad disebut dengan Al-Muttaqun. Oleh karena itu dalam Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Lil Muttaqin disatakan kekasih Nabi Muhammad. Kalau begitu betul. Kalau kita dulu pernah belajar di pondok, Hudan Lil Muttaqin. Hudan itu isim ma'rifat disebutnya. Isim ma'rifat artinya adalah orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Kalau kita melihat beberapa tafsir, di sana yang nomor pertama adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah ahli hukum, ahli ma'rifat, para wali Allah. Kalau hukum fikih ada mustahid, mustahid mutlak, mustaqil, mustahid mutlak, ghair mustaqil, mustahid madhab, mustahid fatwa, mustahid murajah. Hudan itu bukan Al-Quran, tapi isi ma'rifat harus ada yang menerangkan sisi dalam Al-Quran agar orang yang belajar Al-Quran mampu mendengarkan, memahami apa mutiara yang terdapat dalam Al-Quran. Karena banyak orang yang belajar Al-Quran yang jelas-jelas Al-Quran itu adalah firman Allah yang maha benar. Setuju? Setuju. Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar. Lalu mengapa orang-orang yang belajar Al-Quran firman Allah yang maha benar, pemahamannya, kelakuannya, kata-katanya tidak benar? Pada Al-Quran maha benar. Kenapa? Karena gurunya yang gak benar itu mendapatkan ilmu dari Hudan yang tidak benar. Hudan ini manusia, orang yang menerangkannya yang harus benar. Kalau orang sekarang sudah mendapatkan produk-produk hukum, produk-produk fatwa, nasihat sekarang yang memiliki kualitas yang luar biasa,
Allah yang menjanjikan lil muttaqin, lam dalam ikhtisas, kalau kata santri khusus. Dia mendapatkan ketakwaan. Kenapa? Dia mendapatkan gelar ketakwaan nomor 1 itu karena dia kekasih kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil kanjeng Nabi Muhammad akan menyesatkan umatnya. Setuju? Setuju. Jadi orang belajar agama Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis, mudah sekarang memvonis orang salah, memvonis orang masuk neraka. Pada orang yang masih hidup, kenapa divonis sekarang? Kenapa dihisab zaman sekarang? Kita belum meninggal dunia, hisabnya nanti. Kita harus paham. Kekasih Nabi Muhammad disebut dengan alamut takun. Oleh karena itu, tanpa kita sadari setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku, bimbinglah aku, giring aku kemana? Ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab lagi sama Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kecintaan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siratal mustaqim adalah jalannya kemanusiaan, jalannya kecintaan, jalannya keadilan, jalannya toleransi yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya pernah menyampaikan dalam satu riwayat, ada orang yang mau masuk surga tapi nggak punya cat. Maka Ridwan bertanya, ya Allah, ya Rabb, orang ini ada dalam catatanku, tapi dia tidak punya ciri di surga. Dengan apa dia bisa masuk ke surga? Ridwan, kata Allah, dia punya amal sering mengambil paku di jalan raya, ngambil paku masuk surga. Jadi perkiraan manusia dengan kasih sayang Allah itu berbeda, tidak sama. Allah mah gampang sekali masukin hambanya dalam surga. Nah sekarang orang-orang yang menjadi sekarang hambanya Allah gampang sekali memvonis orang masuk neraka. Jadi sebetulnya yang punya surga itu siapa? Allah atau orang-orang ini? Rahmat Allah itu di luar nalar sehat manusia. Kita sering mendengar bagaimana sekarang ada perampok yang selama umur hidupnya, fi kulli amri, fi jami umri, sepanjang hidupnya, fi maksiatin, hidupnya dalam kemaksiatan. 99 orang dibunuh, tukang judi, tukang mabok, tukang lacur. Kenapa bisa masuk surga? Orang ini belum mengucapkan syahadat sedikit pun, belum mengucapkan kalimat syahadat, baru mau hijrah, mau baik, baru mau baik Allah ganjar surga. Ini orang yang seumur hidupnya dalam keadaan baik, berusaha, kalaupun sekarang berada dalam jalan lurus, ya nggak mengkol-mengkol tuh, nggak belok-belok tuh, kok bisa divonis ke neraka ini? Memang dia Tuhan? Nabi Muhammad itu tidak seperti itu, Allah itu tidak seperti itu. Bayangan kita tentang Nabi Muhammad sering keliru. Perkiraan kita tentang Allah pun sering salah. Karena kita tidak paham siapa Allah dan siapa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak paham. Andai kata masuk surga wajib dan mutlak ditentukan oleh ijtihad dan fatwa para ulama, niscaya umat Islam sudah tidak butuh lagi yang namanya rahmat Allah dan sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya berdasarkan istihad para ulama, berdasarkan fatwa para ulama. Sedangkan ulama yang beristihad dan berfatwa semuanya pun butuh rahmat Allah dan sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sandarkanlah pada rahmat Allah dan bersahabat Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang sudah kita terima amalkan saja. Mau beda dengan orang lain juga biarin, nggak apa-apa. Dan orang lain mau beda sama kita juga nggak apa-apa. Semua butuh rahmat Allah sama Nabi Muhammad. Jangan rebutan ini hadisnya sahih atau nggak sahih. Nanti kalau ditanya, Bapak Ibu memangnya apa standar hadis sahih apa? Standar hadis sahih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad beda.
Secara sahih menurut Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, beda lagi. Semua istihad, sudah berusaha semampunya. Karena para ulama, pewaris para nabi, salah satu dalam mewarisi keilmiahan, keilmuan. Kalau betul istihadnya dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Jangan kita merusak tatanan dan wewenang para ulama yang sudah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudahlah. Memangnya masuk surga tuh harus pakai hadis sahih? Dari mana ayatnya? Dari mana hadisnya? Nggak akan ketemu, dan memang nggak ada. Nggak ada itu. Semuanya terserahkan pada Allah dan pada Nabi Muhammad. Orang masuk surga satu golongan dengan rahmat Allah, satu golongan dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah selesai. Dan tidak ada para alim ulama, para musyrik, para wali juga yang merasa aku pasti mampu memberikan syafaat pada umat manusia. Takut, Pak. Takut. Kecuali sebagian orang-orang yang sudah kasyaf, yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul, mereka bisa bicarakan begitu. Tapi pada umumnya semua butuh rahmat Allah dan butuh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Orang masuk surga dengan satu amal. Orang masuk surga dengan satu amal yang mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi nggak perlu menyombongkan amal kita, karena belum tentu amal kita diterima. Amal mana yang diterima sama Allah? Kita dengan saudara-saudara kita sampai saat ini belum pernah melihat catatan amal ibadah kita seumur hidup, sampai mati pun nggak akan pernah melihat. Betul nggak? Oleh karena itu, roja pada Allah, roja pada Nabi Muhammad harus terus ditingkatkan. Amal umat Nabi Muhammad SAW semuanya berbeda, tapi semuanya pengen diterima sama Allah. Karena satu amal yang masuk surga dan satu amal masuk neraka. Gak pernah tahu yang mana, karena gak pernah tahu. Jangan pernah memvonis orang lain yang sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ahli neraka, bid'ah, dolalah, kafir, musyrik. Nggak perlulah kita bilang kayak begitu, nggak bagus. Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi bukan sebagai pencaci maki, bukan sebagai pelaknat, bukan sebagai tukang kutuk, bukan. Menebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang, kedamaian, persatuan. Ini yang perlu kita lakukan. Beda hadis mengapa-apa, beda amal sedikit-sedikit mengapa-apalah. Selama Tuhan masih sama, Nabi masih sama, Quran masih sama, beda-beda tafsir biasa, betul nggak? Ya. Jadi sekali lagi kita harus munajat sama Allah. Amal yang pernah kita perbuat, kita harap semua ini bisa di-ACC diterima sama Allah. Biarinlah pukul itu berapa juga terserah Allah. Yang penting diterima, satu. Dan yang kedua, tetap kita bangun kepercayaan pada Allah, kecintaan, kerinduan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu jauh lebih penting, jauh lebih penting. Mudah-mudahan ceramah singkat dari pengajian kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.